Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madi Elma Maharani dari kelas 6A. Di sini saya akan menjawab dari soal UTS gelombang dan optik, di mana saya menyelesaikan persoalan nomor 1, di mana dengan soal apabila sebuah gelombang yang merambat ke kanan dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan A sin omega T min Kx, maka buktikanlah bahwa gelombang tersebut berlaku persamaan lattice gelombang, di mana nabla kuadrat Y itu sama dengan 1/V kuadrat dikali dengan 2 kuadrat Y per dt kuadrat. Yang kedua, gelombang memiliki dua kecepatan, yaitu rambat dan datar. Jelaskan berdasarkan persamaan tersebut mana variabel kecepatan datar dan kecepatan rambat dan berapa nilainya. Yang ketiga, yaitu dalam persamaan gelombang terdapat sebuah bilangan K, dan buktikan K merupakan rasio dari kecepatan datar terhadap kecepatan rambat. Nah, untuk menyelesaikan persoalan yang pertama, yaitu yang A, di mana telah diketahui bahwa nilai Y itu sama dengan A sin omega T min Kx. Untuk membuktikan persamaan gelombang tersebut berlaku terhadap persamaan lattice gelombang, kita yang pertama sialkan persamaan tersebut terhadap posisi atau X, di mana Y A sin omega T min Kx apabila didiferensialkan terhadap X itu menjadi dy per dx, itu sama dengan kita lihat pada persamaan ini yang mengandung variabel X, di mana yang mengandung variabel X itu adalah min Kx, sehingga diferensial dari min Kx itu min K dikali dengan A, di mana diferensial sin itu adalah cos omega T min Kx. Dan kemudian kita diferensialkan lagi persamaan tersebut sehingga menjadi dy kuadrat per dx kuadrat, itu sama dengan, kita lihat juga variabel X di sini, di mana min Kx itu didiferensialkan menjadi min K, di mana dikalikan dengan min K menjadi K kuadrat A, di mana diferensial dari cos itu adalah min sin, sehingga min sin omega T min Kx. Kemudian persamaan gelombang itu juga kita diferensialkan terhadap waktu, di mana Y sama dengan A sin omega T min Kx itu didiferensialkan terhadap waktu sehingga menjadi dy per dt, itu sama dengan kita lihat variabel yang mengandung T di sini, di mana diferensial dari omega T ini menjadi omega, karena diferensial sin adalah cos, sehingga menjadi cos omega T min Kx. Dan kita diferensialkan lagi sekali persamaan ini sehingga menjadi d kuadrat y per dt kuadrat, itu sama dengan kita lihat variabel T yang di sini sehingga menjadi omega kuadrat A, karena diferensial cos adalah min sin, sehingga menjadi min omega kuadrat A sin omega T min Kx. Dan seperti yang kita ketahui bahwa nilai dari, karena omega kuadrat itu sama dengan K kuadrat V kuadrat, sehingga menjadi d kuadrat y per dt kuadrat itu sama dengan min omega kuadrat A sin omega T min Kx. Ini menjadi, kita substitusi omeganya menjadi K kuadrat per V sehingga menjadi d
D kuadrat Y per DT kuadrat itu sama dengan min K kuadrat V kuadrat A sin omega T min Kx. Kuadrat Y per DT kuadrat itu sama dengan V kuadrat min K sin A sin omega T min Kx, di mana min K A sin omega T min Kx ini itu sama dengan D kuadrat Y per dx kuadrat yang telah kita dapatkan tadi, sehingga persamaan tersebut menjadi D kuadrat Y per dt kuadrat itu sama dengan V kuadrat D kuadrat Y per dx kuadrat, sehingga D kuadrat Y per dx kuadrat itu sama dengan seper V kuadrat D kuadrat Y per dt kuadrat. Nah, ini membuktikan bahwa persamaan gelombang yang tadi bisa berlaku untuk persamaan Laplace, di mana D kuadrat Y, nabla kuadrat Y itu sama dengan seper D kuadrat D kuadrat Y per dt kuadrat. Nah, ini terbukti bahwa persamaan gelombang tersebut berlaku untuk persamaan Laplace. Di sini untuk pertanyaan yang selanjutnya itu nomor B, di mana mencari variabel kecepatan getar dan kecepatan rambat, di mana kecepatan getar itu adalah kecepatan suatu benda yang bergerak bolak-balik pada suatu keseimbangan dan dipengaruhi oleh frekuensi dan periode dari getaran tersebut, dan dalam persamaan gelombangnya itu bernilai omega itu sama dengan 2Vf atau 2V per periode. Nah, untuk kecepatan rambatnya itu, atau yang disebut sering dikenal dengan cepat rambat gelombang, itu adalah jarak yang ditempuh oleh suatu gelombang selama satu waktu yang dilambangkan dengan V, dan dengan nilai V itu adalah omega A cos omega T min Kx. Baik, untuk selanjutnya itu membuktikan bahwa K itu merupakan rasio dari kecepatan rambat dan juga kecepatan getar, di mana yang telah kita ketahui bahwa kecepatan sudut gelombang itu sama dengan omega sama dengan 2Vf, di mana frekuensi itu sama dengan omega per 2V. Nah, kita juga ketahui bahwa nilai dari bilangan gelombang mana K itu sama dengan 2V per lambda, di mana lambda ini sama dengan 2V per K. Nah, kita ketahui bahwa cepat rambat gelombang itu sama dengan V itu sama dengan lambda F. Nah, kita substitusikan kecepatan sudut gelombang dan bilangan gelombang persamaan ini, di mana didapatkan V itu sama dengan, kita substitusikan lambda 2V per K itu dikali dengan omega per 2V, sehingga V ini sama dengan omega per K, atau K itu sama dengan omega per V. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa K merupakan rasio dari kecepatan rambat dibagi dengan cepat rambat gelombang. Halo semua, perkenalkan nama saya Nika Demelitra Astuti, kelas 6A NIM 1713021001. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan soal UTS gelombang optik untuk yang nomor 2. Silahkan cek video selanjutnya. Baik, untuk soal nomor 2 itu
yaitu sebuah gelombang dengan amplitudo 1 cm merambat pada sebuah kawat yang dihubungkan dengan kawat lain yang rapat massanya itu 4 kali lipat lebih besar. Nah, yang ditanyakan itu tentukan amplitudo gelombang pantul dan transmisi. Yang kedua, koefisien energi gelombang pantul. Yang ketiga, yaitu gambarkan peristiwa yang terjadi di sini. Nah, untuk yang pertama, penyelesaiannya itu adalah kita ketahui bahwa AI itu amplitudonya itu dia sebesar 1 cm. Nah, untuk massa jenis pada kawat pertama itu kita misalkan dengan rho. Nah, dengan yang kedua itu massa jenis kawat kedua itu adalah 4 kali lipat lebih besar daripada massa jenis di kawat pertama, sehingga dia 4 rho. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah yang A itu adalah amplitudo gelombang pantul dan transmisi. Yang kedua itu koefisien energi gelombang pantul, dan yang ketiga itu adalah gambaran peristiwa tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya itu, sebelum kita mencari amplitudo dari gelombang pantul dan transmisinya itu, kita harus mencari nilai KI dan K1 dan K2-nya terlebih dahulu. Nah, maka dari itu K1 yang kita dapatkan itu adalah omega per V1, di mana besarnya V1 itu adalah sebesar akar gamma per rho. Nah, di sini karena kita mencari K1 sehingga rho yang dicari itu dimasukkan itu adalah rho 1, sehingga omega per akar gamma per rho 1, sehingga menghasilkan omega per akar gamma per rho. Itu untuk ini adalah besarnya dari K1. Nah, untuk K2 itu kita menggunakan rumus yang sama, yaitu omega per V. Nah, karena kita mencari untuk K2-nya itu, kita masukkan V2-nya. Selanjutnya, V2 itu besarnya adalah sebesar akar gamma per rho 2. Nah, sehingga dia menghasilkan omega per akar gamma per 4 rho. Nah, kita sederhanakan akar gamma per 4 rho-nya itu menjadi setengah akar gamma per rho, sehingga dia menghasilkan 2K1. K1-nya kan sebesar ini, sehingga dia menghasil 2 dikali K1. Nah, sehingga kita lanjutkan untuk mencari amplitudo pantul dan transmisinya. Nah, amplitudo pantul itu kita lambangkan dengan AR, sehingga kita mencari rumusan dari AR itu adalah AR per AI sama dengan K1 min K2 per K1 ditambah K2, sehingga kita masukkan AI ini adalah sebesar 1 cm. AI-nya 1 cm, kita masukkan di sini K2-nya itu sebesar 2. Di sini kan 2K2, kita masukkan K2-nya itu 2K1. Nah, sehingga dia menghasilkan di ruas kanan itu menghasilkan min K1 per 3 KI, sehingga AR itu atau amplitudo pantul itu sebesar minus 1 per 3 cm. Nah, selanjutnya kita mencari transmisinya, amplitudo transmisi. Nah, rumus dari amplitudo transmisi itu adalah AT per AI sama dengan 2K1 per K1 ditambah K2. Nah, kita masukkan AI seperti tadi, kita masukkan AI 1 cm dan kita ubah K2-nya itu menjadi 2K1, sehingga dia menghasilkan di ruas kanan itu 2K1 per 3K1, sehingga dia menghasilkan amplitudo transmisinya itu 2 per 3 cm. Nah, untuk yang penyelesaian yang kedua, yaitu koefisien energi gelombang pantul, kita dapatkan bahwa rumus dari koefisien energi gelombang pantul itu, atau kita lambangkan dengan R, itu rumusnya adalah AR per AI, sehingga AR sudah kita dapatkan. AR itu dimana amplitudo gelombang pantul, sehingga kita masukkan min 1 per 3 dibagi dengan 1 cm, sehingga koefisien energi gelombang pantul itu sebesar minus 1 per 3. Nah, berikut adalah gambaran peristiwa tersebut. Nah, digambarkan adalah dua buah kawat. Nah, di sini adalah
K1-nya di sini adalah K2-nya, di mana K1 itu memiliki rapatan massa ρ dan K2-nya itu memiliki rapatan massa sebesar 4 ρ. Katalah gambarannya. Nah, sekian pembahasan dari soal UTS gelombang optik yang nomor 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya Putu Rakanata. Saya akan melanjutkan pembahasan soal nomor 3. Merambat pada sistem dengan 3 medium yang berbeda yang digambarkan sebagai berikut. Rancanglah nilai K1, K2, dan K3 sedemikian sehingga jika energi awal di medium 1 X Joule, maka energi yang tersisa di medium 3 tinggal 40%. Nah, jika kita tuliskan persebaran energinya, maka kita akan peroleh sebagai berikut. Di mana di ruang 3, yaitu energi yang tersisa adalah 40%. Berarti di ruang 2 itu adalah sebesar 60%. Dan di ruang 1 adalah 100%. Nah, di ruang 2, 60%, berarti ada energi yang dipantulkan, yaitu AR1. Itu sebesar 40%. Baik, jika kita gambarkan energinya, yaitu kita peroleh sebagai berikut. Dimana di ruang 3, sisa energinya yaitu sebesar 40%, itu berarti pada ruang sebelumnya, atau ruang 2, yaitu energinya sebesar 60%. Sementara di ruang 1 energinya adalah sebesar 100%. Nah, karena energi di ruang 2 60%, itu berarti ada energi yang dipantulkan yaitu sebesar 40%. Itu merupakan besar AR1 atau energi refleksi yang pertama. Kemudian di ruang 2, karena energi yang diteruskan 40%, berarti ada energi yang direfleksikan yaitu sebesar 20%. Kita berangkat dari hukum kekekalan energi, di mana energi yang datang itu sama dengan energi yang dipantulkan ditambah energi yang direfleksikan. Baik, kita misalkan nilai X sama dengan 100 Joule. Diketahui hukum kekekalan energi pada sistem tersebut berlaku EI sama dengan ET plus ER. Nah, dan koefisien transport T-nya itu sama dengan A transmisi per A initial. Maka diperoleh dengan asumsi T1 sama dengan T2 sama dengan T sama dengan 1. Kenapa kita asumsikan seperti itu? Bisa kita lihat pada gambar, yaitu pembatas yang memisahkan antara ruang 2, ruang 1, dan ruang 3 itu besarnya sama. Jadi kita bisa asumsikan bahwa koefisien transportnya atau T-nya itu nilainya sama, yaitu kita asumsikan nilainya 1. Nah, selanjutnya kita akan memperoleh di mana persamaan energi itu sama dengan setengah dikali Ka kuadrat. Nah, berarti ET1 dibandingkan dengan EI1 itu dapat kita tuliskan sebagai berikut. ET1 per EI1 sama dengan setengah K2 AT1 kuadrat per setengah K1 kali AI1 kuadrat. Kita ganti, yaitu energi transmisi 1 itu sama dengan 60. Kemudian energi yang datang ke ruang 1 atau EI1 itu sama dengan 100 Joule. Maka kita akan peroleh persamaannya yaitu 60 per 100 sama dengan K2 kali AT1 kuadrat per K1 AI1 kuadrat. Kita sederhanakan, maka diperoleh 3/5 sama dengan K2 per K1. Karena kita ketahui bersama bahwa nilai koefisien transport itu sama dengan AT per AI. Maka kita bisa tuliskan menjadi 3/5 sama dengan K2 per K1 kali T kuadrat. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi 3/5 sama dengan K2 per K1 karena nilai AT1 per AI1 itu sama dengan koefisien transport, sehingga kita bisa tuliskan menjadi T. Dan karena
AT1 kuadrat per AI1 kuadrat, maka dia akan menjadi T kuadrat. Dimana telah kita asumsikan bahwa nilai T itu sama dengan 1, sehingga T kuadrat juga sama dengan nilainya 1. Sehingga kita akan peroleh nilai K1 dan K2 nya itu perbandingannya sebagai berikut, yaitu 3/5, K1 itu sama dengan nilai dari K2. Dengan cara yang sama, maka akan diperoleh nilai K3, yaitu kita menggunakan perbandingan energi transmisi pada ruang 2 per energi yang datang pada ruang 2, yaitu sama dengan setengah kali K3 AT2 kuadrat sama dengan setengah K2 AI2 kuadrat. Kita masukkan nilainya, yaitu 40/60 sama dengan K3 kali AT2 kuadrat per K2 AI2 kuadrat. Kita sederhanakan, yaitu 2/3 sama dengan K3 per K2 kali T kuadrat, dimana kita asumsikan T nya itu sama dengan 1, sehingga kita akan peroleh nilai perbandingan antara K2 dan juga K3, yakni 2/3 dari K2 itu sama dengan nilai dari 1 K3. Baik, itu adalah pembahasan soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Sebuah penggetar elektrik berfrekuensi 600 Hz menghasilkan gelombang transversal berdiri pada seutas tali yang dijepit pada kedua ujungnya. Laju rapat gelombang di dalam tali adalah 400 meter per second. Jika gelombang berdiri tersebut terjadi 4 buah perut gelombang dengan amplitudo 2 mm, maka tentukanlah A. Panjang tali tersebut, B. Tentukan persamaan gelombangnya, dan C. Pada frekuensi berapa saja dapat terjadi gelombang berdiri pada tali tersebut. Dari soal tersebut, dapat diketahui bahwa suatu gelombang berdiri memiliki frekuensi 600 Hz, kemudian kecepatan gelombang 400 meter per second, amplitudo sebesar 2 mm atau 0,002 meter, dan terdiri dari 4 perut gelombang. Pertanyaannya adalah, berapa panjang tali? Kemudian bagaimana persamaan gelombangnya, dan pada frekuensi berapa saja dapat terjadi gelombang berdiri pada tali tersebut. Nah, nada 600 Hz ini merupakan nada atas ketiga. Kenapa ketiga? Karena jarak simpul pertama ke simpul kedua merupakan nada dasar, lalu diikuti oleh 3 pola nada setelahnya yang disebut sebagai nada atas ke N, di mana nilai N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga panjang tali sama dengan 2 kali panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya sendiri merupakan besar cepat lambat bunyi dibagi frekuensinya, sama dengan 2/3 meter. Jadi, panjang tali sama dengan 2 kali 2/3 meter, sama dengan 4/3 meter. Untuk solusi pertanyaan B, dapat kita cari dengan menggunakan persamaan gelombang berdiri, yaitu fungsi gelombang Y terhadap X dan T, yaitu sama dengan 2 kali A0 kali sin KX kali cos omega T. Pada soal, telah diberikan nilai amplitudo maksimumnya, yaitu sebesar 0,002 meter, sehingga 2 kali A0 sama dengan 0,002 meter. Kemudian, K sama dengan 2 pi per lambda, di mana nilai lambda telah diperoleh sebesar 2/3 meter, dan nilai omega sama dengan 2 kali pi kali frekuensi. Nilai frekuensi juga telah diketahui, yaitu sebesar 600 Hz, sehingga persamaan akhir yang diperoleh yaitu persamaan gelombang Y terhadap X dan T sama dengan 0,002 kali sin 3 px kali cos 1200 pi t meter. Dan terakhir, untuk solusi pertanyaan C, oleh karena frekuensi nada atas ketiga sudah diketahui 600 Hz, maka nada dasar tali tersebut menurut ekivalensinya dengan pipa organa terbuka, yaitu frekuensi nada dasar sama dengan frekuensi nada atas ketiga dibagi 4 sama dengan 150 Hz. Jadi, gelombang berdiri akan terjadi bila frekuensi penggetarnya berharga N kali 150 Hz dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya.